Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Fadila Akmal dengan NIM 2311312060 dari kelas 16 MKWU Pancasila. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu isu yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ujaran kebencian di media sosial. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk bebas dalam berpendapat dan juga berinteraksi. Nah, dengan berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang, media sosial menjadi salah satu wadah untuk orang-orang berinteraksi dan juga berpendapat. Namun dengan adanya kebebasan dalam media sosial, banyak pengguna yang lupa bahwa dalam menggunakan media sosial juga memerlukan kesadaran moral. Sehingga pada zaman sekarang, banyak orang-orang yang melakukan perilaku buruk di media sosial terhadap satu sama lain. Salah satunya yaitu melakukan ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang menyerukan kebencian terhadap suatu individu ataupun kelompok tertentu. Dapat berupa provokasi, hasutan, hinaan, mempermalukan ataupun menyakiti suatu individu dan kelompok tertentu. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi. Ujaran kebencian yang sering kita temui di media sosial dapat menyangkut aspek ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan juga agama. Hal-hal yang dapat termasuk ke dalam ujaran kebencian yang pertama yaitu penghinaan, baik penghinaan terhadap fisik seseorang ataupun jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Lalu ada pencemaran nama baik seseorang, penghasutan, provokasi, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial, tentunya ada faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri, seperti keadaan psikologis, berupa penyakit jiwa, keadaan emosional, ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dan juga kurangnya belas kasih dan empati terhadap orang lain. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Contohnya yaitu ada faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat. Nah, karena kemampuan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga dapat menyebabkan kurangnya wawasan akan pengetahuan tentang ujaran kebencian. Dan juga ada faktor kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan iptek di zaman sekarang, banyak orang yang menyebarkan informasi di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya, sehingga dapat menyebabkan timbulnya konflik. Selanjutnya yaitu penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial. Antara lain, yang pertama, seseorang individu yang mempunyai prasangka negatif terhadap individu lain ataupun kelompok tertentu. Contohnya yaitu individu A yang mempunyai prasangka negatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya kelompok tersebut mempunyai adab yang tidak baik. Lalu individu A memposting hal tersebut di media sosial. Nah, netizen yang melihat postingan tersebut juga akan mempunyai perasaan tidak suka terhadap kelompok tersebut. Oleh karena hal tersebut akan mendorong mereka untuk melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok tersebut tanpa memastikan bahwa berita tersebut benar atau tidak. Lalu yang kedua yaitu adanya perilaku trolling di dalam diri individu. Perilaku trolling berbeda dengan prasangka buruk. Pelaku ujaran kebencian yang melakukan perilaku trolling tidak didasari oleh kebencian terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Namun, mereka melakukan ujaran kebencian untuk mendapatkan kesenangan mereka sendiri. Contoh yang bisa kita lihat di media sosial yaitu seperti misalnya individu A memposting hal-hal yang menyenangkan, lalu ada individu B yang memberikan komentar
menjelek-jelekkan tentang si individu A. Nah, dengan adanya komentar yang menjelek-jelekkan tersebut, individu A akan merasa kesal dan juga marah. Nah, dengan adanya kesal dan marah dari si pembuat postingan, nah maka pelaku yang mempunyai perilaku trolling ini akan mendapatkan kesenangannya. Jadi semakin kita emosi ataupun kesal, maka mereka akan semakin senang. Yang terakhir adalah ujaran kebencian juga didorong oleh kondisi di dalam dunia internet itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa dunia internet bisa diakses oleh siapapun dan sifatnya tidak terbatas. Nah, jadi ini memungkinkan seseorang untuk bersifat anonim atau identitasnya tidak dapat diketahui oleh siapapun. Nah, dengan adanya anonim ini dapat menyebabkan individu ataupun kelompok untuk lebih leluasa dan juga bebas melakukan ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap korbannya. Yang pertama, akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan mental, seperti terjadinya stres, trauma, ataupun depresi. Bahkan seseorang juga bisa mengalami gangguan kecemasan yang berlebih sehingga terjadinya frustrasi dan juga akan menyebabkan pikiran bunuh diri akibat banyaknya komentar jahat yang diterimanya. Lalu akan terjadinya disintegrasi, baik antar hubungan pertemanan, kekeluargaan, ataupun organisasi. Lalu juga akan mendorong seseorang untuk menjadi tidak toleran terhadap satu sama lain. Yang terakhir adalah solusi dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan juga mengurangi terjadinya ujaran kebencian di media sosial. Yang pertama yaitu dengan adanya pendidikan yang berfokus pada kesantunan berbahasa dan etika berkomunikasi. Yang kedua yaitu saling menghormati antar sesama. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan pentingnya untuk menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu menggunakan media sosial dengan bijak, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menghindari konten yang bersifat provokatif. Yang kelima yaitu mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan juga menangani ujaran kebencian di media sosial, lalu bisa menyebarkan pikiran positif dan menghindari nilai-nilai kebencian. Lalu selanjutnya yaitu memastikan kebenaran informasi sebelum kita menyebarluaskannya ke media sosial. Dan yang terakhir yaitu bisa melaporkan ke pihak yang berwenang tentang adanya ujaran kebencian di media sosial. Jadi, berdasarkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, seluruh masyarakat harus mempunyai adab dalam bermedia sosial. Nah, adab dalam bermedia sosial ini termasuk berperilaku adil terhadap seluruh masyarakat. Juga pengguna akun media sosial harus saling toleran dan juga menghargai antar satu sama lain. Salah satu bentuk pengamalan dari penerapan nilai Pancasila ini yaitu dengan tidak menyebarluaskan berita palsu atau berita yang tidak jelas kebenarannya tentang kehidupan seseorang ke media sosial. Karena dengan menyebarkan berita tersebut akan menyebabkan kerugian dan juga menyakiti perasaan orang lain. Juga nantinya akan menimbulkan adanya ujaran kebencian dari netizen yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.